Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya terus dan tetap semangat dalam proses pembelajaran daring. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan kembali materi di pelajaran tematik Tema A, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 4 sampai 6. Nah, sekarang siapkan terlebih dahulu buku paket tematik tema A. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tema A, subtema 4, pembelajaran 4. Kalian dapat membuka buku paket kalian di halaman 100. Iya, pada halaman 100 kalian dapat mengamati di sana ada sebuah gambar. Sebelumnya kita baca dulu teks bacaan yang ada di atas. Gambar tersebut menerangkan kegiatan warga yang sedang bekerja bakti. Kemudian para ibu menyediakan makanan dan minuman. Kita baca sama-sama ya teksnya. Seorang ibu berkata, silahkan kuenya dicicipi. Nah, anggota pekerja bakti menjawab, terima kasih Bu. Yang satunya lagi menjawab, terima kasih, kalau saya nanti saja Bu, saya masih kenyang. Anak-anak, ketika kita melakukan penolakan terhadap tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya kita ucapkan kalimat penolakan dengan bahasa yang sopan ya sayang, dan dengan bahasa yang baik agar penolakan kita tidak menyinggung atau menyakiti seseorang yang memberikan tawaran. Nah, untuk kalimat penolakan harus diutarakan dengan bahasa yang santun. Kalimat penolakan ditandai oleh kata, kalian dapat menolak ajakan atau tawaran seseorang dengan kata iya, dengan menggunakan kata maaf atau dengan menggunakan kata terima kasih. Kita lanjut ke halaman 102. Di halaman 102, kalian dapat berhitung. Mari kita sama-sama berhitung. Kalian bisa memperhatikan buku kalian di halaman 102. Pada soal di halaman 102, pada contoh soal di halaman 102, kita baca terlebih dahulu ya anak-anak. Warga di lingkungan rumah Nina cukup banyak. Ada 134 laki-laki dewasa, 156 perempuan dewasa, dan 277 anak-anak. Berapa jumlah warga seluruhnya? Kalian bisa mengingat kembali cara menghitung penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah, ya. Penyelesaian daripada penjumlahan bersusun ke bawah adalah seperti contoh di bawah ini. Operasi hitung yang sesuai adalah kalian dapat menjumlahkan 134 dijumlah dengan 156. Hasilnya 290. Kemudian 290 kita jumlahkan lagi dengan jumlah anak-anak. 290 ditambah 277. Kalian dapat melakukan operasi hitung itu dengan cara bersusun ke bawah. Nah, apabila ada lebih dari hasil penjumlahan kalian, kalian dapat menggunakan teknik menyimpan. Contohnya, kalian dapat memperhatikan 134 ditambah 156. 4 ditambah 6 sama dengan? Iya, sama dengan 10. Tapi yang kalian tulis angka belakangnya saja. 10 angkanya adalah 0, 1, dan 0. Yang kalian tulis angka belakangnya saja. 0. Kemudian angka satunya kalian simpan di barisan puluhan. Jadi kalian bisa jumlah barisan puluhan 1 ditambah 3 ditambah 5. Sama dengan 9. Ya, sama dengan 9. Nah,
kalian bisa lanjut menghitung di barisan ratusan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga jumlahnya menjadi 290. Kemudian 290 kita tambahkan dengan 277. Biasakan ya anak-anak kita menghitung dari baris atau dari sisi satuan atau dari yang paling belakang. 0 ditambah 7. Jumlahnya 7. Ya. Kemudian kita masuk ke barisan puluhan. 9 ditambah 7 sama dengan 16. Yang kita tulis angka yang paling belakang. Iya, betul. Jadi kita tulis angka 6. Angka satunya kita masukkan atau kita simpan di barisan ratusan. Di barisan depannya ya sayang. Sehingga 1 ditambah 2 ditambah 2. Jadinya 5. Nah, ini adalah total keseluruhan daripada 134 ditambah 156 ditambah 277 sama dengan 567. Jadi kalian bisa lakukan penjumlahannya 2 dulu, baru kemudian setelah dapat hasilnya kalian bisa jumlahkan lagi ke bilangan berikutnya. Semoga dapat dipahami ya sayang ya. Kalian kalau menghitung harus hati-hati dan jangan terburu-buru. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 5. Kalian dapat membuka buku kalian di halaman 106. Baik, di halaman 106 kita akan membacakan bersama-sama teks bacaan yang ada di kotak orange ya. Yuk kita baca sama-sama. Hari ini aku dan teman-teman bermain di lapangan. Di lapangan banyak anak-anak yang bermain. Di sana aku bertemu dengan Kak Nina. Kak Nina mengajakku pulang bersama. Aku menolak ajakan Kak Nina. Aku sudah lebih dulu berjanji akan pulang bersama Kak Roni. Aku dan Kak Roni pulang naik sepeda. Aku membonceng Kak Roni. Perintahnya, tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan Adi di bukumu. Nah, silakan kalian tulis kira-kira bagaimana sebaiknya Adi mengucapkan penolakan terhadap Kak Nina. Tentunya penolakan kita utarakan dengan kalimat yang santun, yang sopan, dan tidak menyakiti. Ditandai dengan kata, ditandai dengan kata maaf atau kata terima kasih. Nah, silahkan kalian tulis kira-kira kalimat penolakan yang tepat untuk teks bacaan di samping adalah. Silahkan kalian tulis jawabannya. Ya, kalian bisa menggunakan kata maaf untuk menolak ajakan Kak Nina. Lebih tepatnya kalimatnya seperti ini. Maaf Kak Nina, aku sudah berjanji akan pulang bersama Kak Roni. Ya, sekali lagi, untuk kalimat penolakan, kita biasakan dengan mengutarakannya secara sopan dan baik. Nah, pada pembelajaran berikutnya, kalian dapat mengamati lagi gambar-gambar yang ada di bawah, di halaman 106. Gambar-gambar yang ada di bawah menunjukkan kegiatan anak-anak yang sedang bermain, tapi mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Meskipun demikian, mereka bermain bersama dengan rukun. Sikap tersebut tentunya sesuai dengan pengamalan sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Dalam menjaga persatuan Indonesia, tentunya dalam bermain juga kita tidak boleh satu ya. Nah, kalian dapat memperhatikan gambar yang ada di bawah. Nah, dalam bekerja atau bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman atau membeda-bedakan tetangga kita yang beda suku atau beda agama. Intinya kita harus bermain bersama, berteman bersama tanpa membeda-bedakan sukunya, agamanya, atau warna kulitnya.
Yang kedua, untuk menjaga kerukunan, kita juga harus saling menghormati. Menghormati adat istiadat dari suku lain. Dan yang terakhir, kalian perhatikan di sana ada gambar anak-anak sedang bermain bersama. Nah, kalian tentunya harus menjaga juga kerukunan dengan teman-teman bermain. Seperti bermain bersama tanpa membeda-bedakan asal suku mereka. Orang Jawa berteman dengan orang Betawi, dengan orang Sunda, dengan orang Medan, dan lain sebagainya. Karena kita semua bersaudara. Oke, sekarang kalian dapat membuka buku kalian di pertemuan ke-6, halaman 110. Tentunya kalian tetap semangat ya, karena kita hari ini akan belajar berhitung. Kita kembali belajar berhitung dengan menggunakan operasi hitung susun ke bawah. Nah, sekarang pada soal ini, soalnya berupa soal campuran. Jadi ada penjumlahan dan ada pengurangan. Kalian dapat buku-buku kalian di halaman 110. Kita bacakan sama-sama di halaman 110. Pada malam hari, Nina mengulang pelajaran. Nina mencoba membuat soal cerita, penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan berarti benda bertambah banyak, sedangkan pada pengurangan benda akan menjadi lebih sedikit. Perhatikan contohnya. Contohnya, dia membuat 125 ditambah 100, kemudian dikurangi 150. Untuk menyelesaikan soal berikut, kalian dapat menjumlahkannya terlebih dahulu, lalu menguranginya. Misalnya, sebagai berikut. Nina mempunyai 125 biji-bijian. Kemudian Lani memberi lagi 100 biji-bijian untuk Nina. Lalu Nina memakai 150 butir biji-bijian untuk membuat hiasan. Berapa biji-bijian Nina sekarang? Kalian dapat menghitung di kertas coret-coretan. Yuk, Mem Ayu tunggu ya. Yuk, kita hitung sama-sama. 125 ditambah 100. Siapa yang sudah selesai menjawab? Jawabannya? Ya, jawabannya adalah 225. Kemudian 225 kita kurangi 150. Mem Ayu tunggu. 225 kita kurangi 150. Biasakan menghitung dari baris sebelah kiri. Ya, jawabannya adalah 75. Ya, kalian menghitung dengan hati-hati, dimulai seperti konsep awal, kita menghitung bersusun ke bawah dengan menyelesaikan sisi yang paling kanan dulu atau yang paling belakang dulu. Jika ada pengurangan, maka jika ada pengurangan yang sulit, maka kita bisa meminjam menggunakan teknik meminjam. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Mem Ayu untuk pertemuan kali ini di subtema 4 pembelajaran 4 sampai 6. Kesimpulan subtema 4 yaitu hidup rukun di masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Dalam mengutarakan penolakan terhadap ajakan seseorang, sebaiknya kita ucapkan dengan cara yang santun. Kita dapat menolak ajakan atau tawaran seseorang dengan menggunakan dengan menggunakan kata maaf atau terima kasih. 2. Seharusnya kita senantiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan hidup rukun, baik di rumah, bersama teman di sekolah, atau bersama teman bermain, bahkan di lingkungan masyarakat sekitar rumah, bersama tetangga-tetangga kita. Sebaiknya kita
tanamkan atau amalkan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Yang ketiga, dalam menyelesaikan penjumlahan, kita dapat menggunakan teknik menyimpan. Dan dalam menyelesaikan pengurangan, kita bisa menggunakan teknik meminjam. Dan biasakan ketika melakukan penjumlahan atau pengurangan, kita hitung dari angka yang paling ujung atau dari angka kelompok satuan atau dari angka yang paling kanan. Ya, anak-anak paham ya untuk pengerjaan soal pengurangan dan penjumlahan bersusun ke bawah. Kemudian yang terakhir, dalam membuat karya seni, tentunya kita dapat menyiapkan terlebih dahulu bahan dan alatnya, memilih alat untuk mewarnai, dan dapat menggunakan bahan-bahan alam, baik berupa daun ataupun biji-bijian sebagai hiasan prakarya. Selamat berkarya anak-anak, dan selamat mengerjakan latihan evaluasi buku tematik. Apabila ada kesulitan, kalian dapat bertanya pada ayah bunda, kakak, adik, ya, ataupun kepada nenek kakek di rumah. Nah, atau bisa juga menghubungi Mem Ayu atau wali kelas kalian. Terima kasih anak-anak, semoga kalian selalu tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan and stay at home. Oke anak-anak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.